kita buka modul berikutnya, modul 4 ya. Jadi hari ini kita akan bahas modul 4, preposisi dan artikel. Karena modul 4 berarti halamannya 4.1 gitu. Ya baik, mudahnya, jadi pertama itu Anda akan dikenalkan dengan yang namanya preposisi dulu. Kemarin kan sudah belajarin kata benda, kata ganti, kata kerja, ya kan? Terus terakhir ada kata sifat dan kata keterangan. Jadi kita masih akan membicarakan masalah komposisi gitu ya, bagian-bagian dari sebuah kata. Ini namanya preposisi dan artikel. Preposisi itu dalam bahasa Indonesia apa ya namanya? Ada yang tahu mungkin? Kata depan, sip. Jina nggak usah pakai angkatan dulu ya. Ya, jadi kata depan, berarti tahu gunanya buat apa dong? Gunanya buat apa? Itu ya sudah saya tulis ya. Antara kata benda dengan sebentar ya. Kalau yang disebutin sama Mbak Siti Sundari itu sebenarnya nanti konjungsi ya namanya Mbak. Itu pun juga bukan dengan not exactly kata dengan kalimat. Tapi maksudnya kalau sudah level yang seperti itu nanti sudah kita ngomongin kata hubung. Karena kalau preposisi itu biasanya cuma menunjukkan jadi terkait dengan suatu kata benda gitu kan. Kata kerjanya itu hubungannya apa? Beda ya. Jadi preposisi itu kata depan namanya, bukan kata hubung. Gitu. Jadi dia menjelaskan gimana sebuah kata benda itu terkait dengan kata lainnya. Cara yang paling gampang adalah ya depan itu sendiri. Di depan itu adalah kata depan. Termasuk contoh kata depan. Ya kan? Misalnya saya berdiri di depan meja. Di depan itu kan menunjukkan antara mejanya dengan sayanya itu berdiri di mana. Jadi kalau dalam kasus ini dia menghubungkan kata kerja dengan kata benda. Jadi tapi sebenarnya dia bisa dihubungkan dengan banyak hal. Jadi saya di kelas deh. Kayak gini. Ini adalah preposisi. Oke, seperti itu ya. Kata lainnya bisa adjektif, bisa kata kerja, atau kata benda lain, atau kata keterangan juga bisa. Ina kenapa angkat tangan? Mau tanya sesuatu? Dan yang tadi angkat tangan, gimana? Nggak jadi? Kalian kan di ruangan yang sama nih, harusnya lebih cepat responnya. Kalau misalnya ada yang saya tanyain terus tamanya nggak balas, cepet-cepet dibilangin, oh itu kamu tanyain tuh loh. Mau nanya apa langsung aja, udah saya tungguin ini. Kayaknya Mbak Dia ini ketiknya panjang banget ya, nggak selesai. Bendanya ada di depan. Maksudnya bendanya ada di depan kayak gimana Mbak? Menempel APTD ini apa ya Mbak?
Oh, apa tidak bukan? Itu nanti tergantung preposisinya. Tapi definisi preposisi Anda sudah nempel. Sudah ngerti belum? Sudah ya. Jadi pokoknya ada kata kayak in front of, kan berarti di depan. Itu dia namanya kata depan. Oke, nah kata depan tuh ada berapa? Ada banyak banget. Termasuk yang tadi ditanyain sama Mbak Dia. Kalau yang ditanyain sama Mbak Dia itu adalah apa coba? Ada yang tahu? Silakan yang tahu bisa jawab. Menempel kalau ke bahasa bahasa Indonesia kayak yang dibilang sama Mbak Diah Widiawati, harusnya di kalimat bahasa Inggris nanti pakai apa? Kok jadi about to hit the stage sebenarnya akan naik ke atas panggung sih. Duh, tadi kan ada jawabannya Gina. Oh, nope, bukan about. Apa yo? Kalau misalnya mau bilang nempel itu deh. Di depan meja sama nempel dengan mejanya lain lo ya. Nempel sama meja tuh yang kayak gimana? Jin, apa Jin? Yang lainnya jangan jawab dulu. Kalau misalnya mau jawab angkat tangan. Nope, 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 nope. Kita tungguin jawaban dari Gina. Karena tadi Gina yang angkat tangan. On, exactly. Akhirnya muncul juga. Terima kasih. Terima kasih yang sudah angkat tangan. Sebentar, saya tulis di mana ya kemarin? Oke, sip. Nah, jadi ini kan contohnya ada banyak banget dan kegunaannya macam-macam. Artinya dalam bahasa Indonesia juga bisa dibeda-bedakan. Meskipun tak semua. Jadi maksudnya kadang-kadang ada yang artinya tuh kayak misalkan yang paling gampang tuh di samping gitu ya. Itu kan di situ ada yang pakai S, ada yang nggak pakai S. Itu beda loh artinya. Itu ya. Bedanya kayak gimana nanti? Kalau yang kebetulan yang di samping akan kita bahas sedikit. Jadi nantikan dulu. Yang pasti sekarang sudah ya. Ini nggak usah dicatat juga di modul ada kan kalau nggak salah. Sekarang kita bakal ngomongin ini. Karena dari semua to be yang ada, jadi biasanya ada 3 to be yang paling sering dipakai, kan? Yang paling sering dipakai dan sering ketukar antara satu sama yang lainnya. Jadi biasanya kalau kamu pakai 3 ini biasanya ketukar-tukar. Satunya in, satunya on, satunya at. Gitu ya. Ini sebenarnya mereka punya macam kayak degree gitu. Jadi semakin ke atas, semakin ke in, scope-nya makin luas. Semakin ke bawah, scope-nya semakin kecil, semakin spesifik. Gitu ya. Oke, oke. Nah, terus jadi itu ada in, on, dan at. Arti dasarnya sebenarnya in itu kan artinya di dalam. Sama. Jadi pokoknya sesuatu yang mewadahi sesuatu lagi yang lainnya dan si yang lainnya itu ukurannya pasti lebih gede. Itu namanya in. Understand, sir. Oke. Kalau yang on itu yang tadi ditanyakan. Jadi gini, kalau misalnya permukaan sama permukaan nempel, itu kamu pakai on. Tapi kalau meja, sebenarnya kamu nggak bisa bilang pakai on. Karena meja itu mau nempel apapun bukan nempel yang kayak gitu kan. Paling banter, tahu paling banter nggak? Paling, apa ya, gimana ya? Um, the highest degree of touching that you can reach with tables, I think, is not on. When you say a table is on another, itu artinya nempel dan ada di atasnya satu sama lain. Jadi artinya sebenarnya on itu nempel dan berada di atasnya. Jadi misalkan meja, ya, apple di atas meja, itu an apple is placed on a table, itu on. Tapi nggak harus selalu di atas lo ya. Kayak misalkan kayak lukisan. Lukisan tuh kamu bilang on the wall. Tapi kan nggak miring. Maksudnya salah. Kan itu miring posisinya, bukan atas bawah kan. Jadi nggak selalu harus atas bawah. Tujuan utamanya sebenarnya kayak gitu. Maksudnya satu surface nempel sama surface lainnya. Itu namanya on. Tuh ya, sudah ya. Hah? Gangguan teknis? Coba tanyain teman-teman yang lain yang di sana. Kamu seruangan sama anak-anak itu juga kan?
Yang terakhir adalah yang terakhir adalah at. Jadi kalau at ini beda, pokoknya dia intinya menunjukkan spesifik yang lokasik gitu ya. Fokusnya lebih kecil, udah itu yang perlu kalian pahami. Jadi nggak ada arti dasarnya. Oke, sip. Jadi kalau misalnya itu specific location, smaller and focused kind of position, pakailah at. Misalkan, itu ya ada contoh. Kalau misalnya area, kayaknya di dalam area ini kan, pakainya in. Kalau di salah, di apa yang namanya, dining room, di dining room itu kan biasanya ada meja makan kan. Terus kamu naruh sesuatu, lalu itu kamu bilang in the dining room, ya kan? Jadi kan di dalam ruangannya, terus kamu bilang ada meja. In the dining room there is a table. On the table there is an apple. On the apple there is a point. At that point there is some markings that looks like a hole, a hole made by a worm. Jijik banget sih. Misalnya kayak gitu. Nyambung nggak? Itu preposition of place. Jadi ini pembedaan dasar ya Mas Ian ya. Baiklah. Seperti itu tidak ada pertanyaan kan ya? Masih gampang. Next. Jadi, loh, aduh, ini kemana ya? Maaf, maaf. Tadi ketekan first page. Nah, jadi arti dasarnya tuh kayak gitu si in, on, sama at itu. Tapi mereka punya arti yang lebih luas lagi. Jadi gini, kalau untuk yang in terkait dengan tempat, dia biasa dipakai untuk menyatakan negara. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin negara, kenapa? On lebih spesifik, iya lebih spesifik. Tapi paling spesifik at ya. Yang paling kecil fokusnya tuh at. Kalau misalnya kamu ngomongin negara, bagian dari kota gitu ya, pakainya in. Jadi area yang gede-gede, kayak suatu area di luar gitu ya, yang outdoor gitu misalnya, kayak garden, park, itu juga kamu bilangnya in the garden. Jadi sudah nggak ada lagi yang boleh bilang on Hong Kong atau at Hong Kong, bilangnya in Hong Kong, ya. Kalau itu berupa ruangan, itu kan juga kayaknya suatu area di mana kita berada di dalamnya. Itu juga pakai in. Jadi in the waiting room gitu kan. In the garden, salah. In the garden juga bisa sih. Kalau ruangan apa ya? In the kitchen, in the dining room, kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu mau pakai nggak pakai artikel, artikel tuh the, sudah tahu belum ya? Nanti ya habis ini ya. Kalau nggak pakai the, nggak pakai gitu ya, itu ada beberapa kata benda yang bisa kamu pakai bersama dengan in. Tidak semua tapi. Jadi kalau misalnya kamu bilang sebenarnya on ranjang, bed itu kan kamu bilangnya kan I'm lying on the bed gitu kan. Karena kamu berbaring di atasnya ranjang. Tapi kalau misalnya kamu bilang dia lagi di ranjang, mungkin katakanlah lagi sakit istirahat gitu ya. Kamu bilangnya he's in bed, bukan on bed. Kecuali kalau misalnya kamu kasih the, jadinya on the bed. Gitu ya. Prison juga kayak gitu. Itu panggilannya in prison. Atau in jail juga bisa. Tahu jail kan? Seperti itu untuk in. Lanjut ya. Haha. Oke. Nah, on itu kebetulan tidak ada arti yang terlalu gimana gitu ya untuk tempat. Tidak terlalu unik dan aneh. Jadi on ya on. Tapi at itu juga ada arti yang cukup berbeda. Jadi kalau misalnya kamu bilang public places kayak station gitu ya, movie, airport, itu kamu bilangnya at the apa? Ada the-nya loh ya Mas ya. Oke? Nah, terus yang bawahnya itu sebenarnya masih nyambung. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya yang cukup penting juga ya. Jadi kalau misalnya kamu punya address, punya alamat, terus di addressnya cuma punya, misalkan aku nggak mau ngasih alamat lengkap, aku cuma mau ngasih nama kotaku doang. Misalnya salah, misalnya Taipei gitu ya. Kamu bilangnya gimana? Saya lagi di Taipei, bilangnya gimana? I am. Iya. Kalau kota doang tadi ya, tadi kan sudah dijelasin juga. Terima kasih ini angkat tangan sih, nanti dulu ya.
Tadi di slide sebelumnya kan ada kalau misalnya kota jangan pakai in, pakainya salah, jangan pakai at, pakainya in. Tapi nanti kalau misalnya waktu kamu pakai itu ternyata tidak lengkap juga, cuman ada nama jalannya aja, ya kan? Itu kamu boleh pakai on. Jadi on misalnya Keelung Road, itu kamu pakai on nggak apa-apa. Kalau udah lebih spesifik lagi, ada nomornya, itu baru kamu pakai at. Jadi alamat yang lengkap itu kamu pakai at. Jadi I live at 43 Chilong Lu misalnya, Chilong Road. Itu misalkan. Kalau untuk yang tanpa artikel ada beberapa kata benda yang biasanya dipakai dengan at. Itu at school, at home kayak gitu ya. Oke? Yang terakhir ada event. Jadi kok ya at work juga bisa sih. Ya, ada yang bisa ngasih contoh mungkin event. Terus kan contohnya konser gitu-gitu ya. Kalau event ya event sih sebenarnya, pesta gitu-gitu kan. Nggak terlalu masalah kayaknya lah. Atau ada yang bertanyakan mungkin. Sudah jelas cara pakai add. Ini masih yang terkait dengan tempat ya. Silakan ada yang angkat tangan. Ini kenapa Mbak Jina mau tanya? Nggak ada ya. Oke, saya lanjut aja ya. Jadi kalau yang saya terkait waktu sama waktu kan itu. Sekarang kita ngomongin yang terkait dengan salah. Tadi kan terkait dengan tempat. Yang ini itu terkait dengan waktu. Hierarkinya masih sama karena itu masih tetap merepresentasikan daerah yang paling gede. Country gitu-gitu ya. Kok country? Apa sih? Misalkan hari kok country. Parts of a day. Tapi ini parts ya. Jadi jangan ketukar sama harinya nanti. Karena kalau hari, perhatikan. Hari itu yang ada di on. Saya tak ganti panah. Ini hari. Kalau parts of a day itu kamu bilangnya in. Jadi kamu bilang ini memang sedikit lucu karena nanti kalau misalnya kamu udah ngomong ada parts of a day yang kamu bilangnya pakai at. Misalnya kamu bilang at noon, at night, itu pakai at. Tapi kalau kamu bilang in the evening, itu pakainya in ya. In the afternoon, itu juga pakai in. Tapi kalau kamu bilang at noon, itu pakai at. Kalau harinya sendiri, dia pakai on. Itu ya, on Sunday, on Monday, on Friday, dan seterusnya. Jelas? Nah ya, huh? Kenapa Pak maksudnya? Perbedaannya apa? Jadi sebenarnya gini, soalnya kalau ini kan scope-nya tuh yang gede tuh harusnya in gitu ya. Tapi ini pemakaian sedikit berbeda. Jadi gini deh, biar kamu nggak bingung. Sebenarnya kita mulai dari yang waktu in general aja, biar kentara bedanya ya. Kalau in itu dipakainya untuk tahun. Nih lihat, tahun, bulan. Kalau misalnya kamu bilang, oh pada tahun 1990, itu pakai in. Atau bulan. Misalnya tahun 90, bulan Januari. Januari 1990. Itu juga pakai in. Tapi kalau misalnya sudah ada tanggalnya, itu kamu pakai on. Karena on itu sebenarnya untuk hari kan. Hari, tanggal pakai on. Begitu sudah ada jamnya, itu kamu pakai at. Jadi misalkan kamu mau bilang 25 Januari 1990 pukul 6 sore, itu pakai at. Kayak gitu. Semakin spesifik, semakin ke arah at gitu ya. Tapi ini adalah perkecualian. Kalau misalnya yang tadi lah perbedaan in the morning dengan at noon. At noon tuh siang hari, di sekitar siang hari. Sama kayak kamu bilang at night. At night itu kapan ya? Waktu malam hari gitu kan. Kalau in the morning kan pagi hari tuh mbak. Di pagi hari. Gitu ya. Oke, yang berikutnya ini ada seasons. Kalau misalnya seasons, kamu juga pakai in. Gitu ya. In spring and summer. Kalau sekarang musim apa ya? Ada yang tahu nggak? Sekarang ini musim apa? Musim galau mungkin. Cuacanya kalau di Taipei soalnya galau. Panas, dingin, panas, dingin. Kalau kalian bilangnya ini sekarang musim apa namanya? Halo, saudara-saudari. Jadi kalau misalnya kamu tak suruh bikin kalimat.
Kami belajar struktur satu di musim semi. Gimana bilang? Ada yang angkat tangan. Gina, silakan. Kalimat, bro. Kalimat. Coba kita kasih ke Ina. Ina 2. Kami belajar struktur satu di musim semi. Bentar ya, Sriati. Kita kasih kesempatan ke Mbak Ina dulu. Mbak Ina? Ini ada yang numpang nggak? Maksudnya numpang di komputer temannya gitu ada nggak? Nggak apa-apa, Gin. Saya suka sekali. Kamu sepertinya semangat dari tadi, angkat tangan terus soalnya. Oke, kalau gitu bagus. Jadi kalian bisa jawab ya. Soalnya nanti kalau misalnya kamu jawab dapat poin. Hi. Bagaimana? Mbak Ina Ina 2 ya, bukan Ina 1 tadi. Hmm, karena spring ini oke lah. Sebenarnya lebih bagus jangan pakai present continuous sih. Cuma ya udah deh, saya nggak. Ya kan. Tense-nya kayaknya masih belum terlalu bagus karena memang kita belum masuk bab tentang tenses. Ya udah deh, dimaafkan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi nggak usah pakai this. Bener yang dibilang sama Mbak Ina. Ye, Mbak Ina dapat poin. Mbak Ina nama lengkapmu siapa? Nanti saya tulis di sini Ina tuh bingung. Ina yang mana ya, bro? Soalnya kita juga belum. Di situ ada Mbak Emi nggak? Halo, saudara-saudari. Itu sekalian saya nanya ada Mbak Emi nggak di sana? Dari Kina, oke. Ada. Bilangin Mbak Emi dong, Mbak Emi, daftar mahasiswa. Hah? Mbak Emi, Mbak Emi. Kurang structure itu maksudnya apa? Sebenarnya strukturnya itu kurang bagus, jangan pakai present continuous, cuman nggak apa-apa, saya maafkan karena yang saya maksud pokoknya ada in springnya kayak gitu ya cara makanya. Kurang structure itu gimana? Anyhow, jadi salah. Anyway, tolong bilangkan ke Mbak Emi daftar mahasiswanya dong, kasih ke Mr. Dimitri, Mr. Nick. Nanti ini nilainya nggak bisa dimasukin, nggak bisa absen juga. Dua-duanya. Minta tolong kasih juga. Hmm, Soalnya buat teman-teman di Hong Kong kan spesial ya. Pertemuannya double. Jadi ada yang udah ikut pertemuan pertama tuh kemarin malam, ada yang hari ini. Jadi saya minta absen semuanya dan juga absen yang maksudnya daftar absen dan tolong dibantu mengabsenkan yang hari ini datang gitu ya. Oke. Baik, kembali lagi kita ke yang tadi. Kalau kamu ngomongin abad gitu ya. Tahun aja pakai in, apalagi pakai abad. Jadi itu pakai sama, pakai in juga. Nih ya, yang di sini. Oke. Apanya ini? Yang diketik apanya ini? Hello. Lama. Ayo, teman-teman, kalian kan di satu ruangan. Kalau misalnya, oh itu itu Mbak Emi. Mbak Eminya pindah-pindah ya. Tadi Mbak Eminya di Kurnesi, sekarang di Ina. Makanya tadi agak bingung, ha? Maksudnya diketik apa? Saya tadi kan Mbak Emi ngomongnya dari Kurnesi. Oke, maksudnya diketik aja. Kalau bisa diketik, kasih ke saya filenya gitu, Mbak. Oke, baiklah. Anu ya, apa nomaden.
Pindah-pindah. Itu jangan-jangan sekarang sudah pindah ke Siti Sundari. Oh enggak ya. Masih di Ina 2. Baiklah. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya tadi kan terakhir saya ngomongin apa? Oh, century kan. Century kan lebih gede daripada tahun. Jadi otomatis pakai in juga. Karena skopnya lebih gede gitu ya. Kalau misalnya periode, tapi kalau misalnya kamu ngomong periode dari periode itu maksudnya dari kapan sampai kapan, maksudnya dalam durasi berapa lama gitu maksudnya, dalam satu periode gitu kan. Kalau dalam satu periode itu pakainya in ya. Event itu meskipun mungkin cuman 2 jam misalnya, tapi tetap pakai in. Jangan-jangan bahasa Inggrisnya apa? Kamu bikin kalimatnya kayak gimana? Koordinasi, ayo cepet ditunggu teman-temannya ini, materinya masih banyak. Jangan-jangan tuh kamu mau bikin kalimatnya kayak gimana? Ya deh, saya lanjut ya sambil nunggu. Nah, yang berikutnya, ini yang kita ke on ya. Pemakaian lain dari on itu adalah untuk particular occasions. Itu maksudnya kayak eh gimana ya? Suatu event yang khusus gitu. Maksudnya event tertentu, kayak ulang tahun saya, kayak gitu-gitu kan. Itu kan particular event. Itu kamu bilangnya on my birthday gitu ya. Terus kalau New Year's Eve itu juga kamu bilangnya istilahnya on gitu ya. Kalau evening, eve itu evening. Tahu kan? Evening tahu ya, malam 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 tahun baru itu loh. Ya. Tapi kalau untuk festival, festival ya, Christmas, Halloween kayak gitu itu pakainya at. Nih, at. Tuh ya. Umur juga em, bilang aja perhaps, Mbak. Soalnya kalau yang benar-benar jangan-jangan dalam bahasa Inggris kayaknya agak susah. Begitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah? Sudah cukup ya? Lanjut ya. Jadi kalau Christmas itu bilangnya at Christmas. Tapi kalau misalnya ada if-nya, biasanya pakai on. Tuh ya. Duh, mati gua. Iya sebenarnya iya sih. Cuman kalau dalam bahasa Inggris kayaknya Heroes Day gitu mungkin masih ada. Tapi kalau Hari Kartini apa ya? Women's Day gitu kali ya. Tapi intinya gini, soalnya kalau Christmas tuh sebenarnya perkecualian sih ya. Kalau dirasa-rasain lagi kayaknya Thanksgiving, kayaknya kalau saya pikir-pikir lagi kayaknya kita lebih enak ngomong on Thanksgiving daripada at Thanksgiving. Karena itu kan sebenarnya day ya. Jadi kalau itu sebenarnya kita lebih enak bilangnya on. Karena sebenarnya kan periode festival biasanya dalam satu hari gitu kan. Christmas itu perkecualian karena Christmas itu biasanya bisa lebih dari satu hari gitu kan kadang-kadang. Jadi kita ngomong festival ini lebih spesifik gitu. Maksudnya instead of ngomong dalam satu hari gitu kan. Kita ngomong secara festival. Tapi kalau misalnya lebih cenderung dalam satu hari, pakailah on. Ya, karena pokoknya kalau misalnya kamu tahu bahwa itu adalah festival yang modelnya hari di kalau misalnya kamu ngomong di hari itu, di hari festival itu ya pakainya on. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya ini kita ngomong tentang perbedaan preposisi. Karena tadi kan kita ngomong preposisi itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang kita sering bahas karena sering ketuker itu kan in on at gitu ya. Nah, ini tuh ada beberapa. Tidak saya bahas semua deh, yang penting-penting aja. Sebenarnya nanti mungkin bisa dibaca setelah saya kasih slide-nya ya. Soalnya kalau misalnya kayak about sama on, ini kan kurang lebih sama, cuman about lebih formal. Misalnya I'm talking about you. I'm talking about this topic. Bisa aja kamu bilang I'm talking on this topic, tapi itu lebih apa ya, lebih lebih casual gitu ya. Oke, sudah. Nah, itu kan tidak terlalu jauh beda. Kalau yang because sama because of ini cukup penting karena biasanya sering keliru juga. Kalau because of itu diikutinya sama kata benda ya. Jadi misalnya kamu pernah dengar nggak lagu Because of You gitu kan? Ya misalnya ada of-nya itu diikutinya sama kata benda. Tapi kalau misalnya because itu diikutinya biasanya sama klausa. Maksudnya kasih sama-sama diikuti oleh alasan gitu kan. Tapi kalau because itu benar-benar alasan misalnya kayak because you left before the class ended misalnya kayak gitu. The teacher was angry misalnya. Tapi kalau because of itu harus diikuti sama kata benda doang. Jadi misalnya because because of you gitu ya, misalnya because of you the teacher got mad or because of your departure, your early departure. Itu kamu bisa pakai because of, oke? Okay? Across sama through. Kalau across itu lebih ke apa ya? Misalnya ini, kalau di sini tulisnya side side to side distance of a wide area. Jadi misalnya kamu punya area yang gede gitu kan.
Ya maaf ya kalau misalnya gambarnya jelek, mohon maaf. Aduh, ini nggak bisa nulis ke sana lagi ya. Ya gimana dong? Ya gini, misalkan Tara. Terus kamu punya dari sisi-sisi ini, sini, terus ke sini. Ini kamu bilang across. Tapi kalau misalnya true, itu biasanya misalkan eh apa ya? Forest deh. Forest itu kan kadang-kadang ada path-nya ya. Kalau kita ngomongin kamu melewati suatu area tapi ada path-nya, itu kamu cenderung pakai true. Nah, jadi yang di tengah ini kan ada, ya mohon maaf jelek. Yang di tengah ini kan ada path. Tahu path kan ada kayak lajurnya gitu loh. Nah, ini kamu cenderung pakai true. Misalnya terus kamu ngomongin terowongan, itu juga pakai true juga. Gitu. Soalnya kalau misalnya kamu ngomongin, misalkan katakanlah apa ya? Kalau misalnya kamu ngomong across itu kayaknya nyebrang. Nyebrangnya jadinya kayak nggak melalui gitu. Kalau misalnya maksud kamu melalui dan itu model yang ada path-nya, artinya aku rasanya kurang pas. Suas itu sebenarnya terusan ya, bukan terowongan. Baik, sama aja. Oke, kayak gitu ya. After sama afterward juga beda. Kalau after itu kan sesudah, jadi misalnya after apa gitu ya. Masih ada diikuti sesuatu kan. Kalau afterward itu sudah berdiri dengan sendirinya. Jadi maksudnya eh, kalau kamu sudah ngomong afterward itu kalau dalam bahasa Indonesia setelahnya. Beda kan antara kamu bilang setelah makan gitu ya. Setelah makan dan setelahnya kan beda. Kalau setelah makan mungkin kita akan pergi setelah makan. Kalau setelahnya mungkin kamu bilang kita makan dulu, ya, lalu kita pergi setelahnya. Ya. Wow, puitis sekali. Baiklah. Ya, seperti itu. Yang berikutnya ini ada, ups, maaf sedikit kecil. Ada across, over. Ini kalau tadi kan kita bedain across sama through. Ini kita bedain across sama over. Soalnya kalau untuk yang across sama over ini sama-sama dari satu sisi ke sisi lain sih. Tapi kalau over itu tidak dipakai dengan area. Jadi mm, across itu di sini dibilangnya lebih bagus kalau terkait dengan water related movement. Maksudnya apa? Jadi misalnya hmm, misalkan kamu mau bikin tunnel, tahu tunnel kan ya? Tunnel tuh apa ini? Tunnel itu adalah tunnel. Sebentar, saya cari bahasa. Ya, tunnel itu adalah terowongan misalnya. Tunnel itu adalah terowongan. Em, Misalnya kamu mau bikin tunnel melewati laut. Nah, bilangnya gimana? Menyeberangi laut. Bilangnya through the sea salah, across the sea atau over the sea. Over ya. Kenapa pakai over? Eh, saya kalau misalnya kamu bikin tunnel itu kepinginnya, misalkan ini adalah lautan. Jelek banget. Enggak, maksudnya jadi ini sebentar, ganti warna. Ya, misalnya ini tebing gitu ya. Ini tebing. Ya, ini adalah tebing, saudara-saudara. Ini tebing. Ya. Lalu ini adalah lautan. Jadi yang ini adalah lautan. Kebayangkan? Ya. Kamu mau bikin tunnelnya itu kayak gimana? Kalau misalnya kamu bikin tunnel itu kan berarti kan harusnya nyebrang tuh maksudnya kayak gini bukan sih? Nah, ini kan. Jadi ini kamu bikin tunnel untuk menyeberangi lautan. Ya kan? Permasalahannya adalah, ini kan di sini dibilang over itu tidak bisa dipakai dengan area. Kenapa? Kalau misalnya kamu bilang over itu jadinya lebih di pikiran kita tuh kayaknya jadinya tuh jadi lebih kayak gini. Jadi tunnelnya tuh nanti seperti ini. Tara, repotkan ya. Ini namanya over the sea. Kayak gitu. Makanya kalau di untuk yang tunnel ini lebih bagus pakai across. Oke? Gitu ya. Across, ada e-nya ya. Alright. Nah, itu ada lagi yang lain-lainnya, behind at the back gitu kan. Eh
Kalau behind sama at the back itu kayaknya kita jarang pakai at the back sih. Tapi kalau ya ini di sini jelasin, saya kasih penjelasan juga deh. Kalau behind itu bisa dipakai sendirian. Maksudnya ini ya, we walk behind. Ya sudah, we walk behind, selesai. Ya maksudnya kalau we walk behind kan berarti kita berjalan di belakang gitu ya. Tapi kalau at the back itu harus diikuti sama sesuatu. Maksudnya di belakangnya itu di belakang apa harus dijelaskan. Kayak gitu. Itu kalau pakai at the back. Jadi nggak bisa we walk at the back. Itu ya at the back of apa. Kayak gitu ya. Ini ada yang nanya siapa ya? Kenapa Gina? Beyond. Kalau beyond itu eh ini maksudnya nanyain artinya atau dibandingkan sama yang tadi, sama yang crossover itu? Halo, Milana? Saya kalau beyond itu artinya bukan menyeberangi ya, lebih ke oh dipakai buat apa? Misalnya kamu bilang eh beyond the misalnya mau pakai sea deh, beyond the sea uh, is an unimaginable world of of sea creatures. Salah. Maksudnya jadi kayak melebihi gitu deh artinya. Boleh lah, seperti over boleh lah. Tapi ini artinya tidak bisa dipakai untuk dari satu, maksudnya nggak bisa kalau di menyeberang gitu nggak bisa ya. Beyond itu misalkan ini sea, ya kan? Ini kamu. Ya bola. Jadi ini kamu ngomong beyond the sea itu adalah dari sini, misalnya sana. Ini kan sudah mulai salah, jelek banget sih gambarnya. Kayak gini deh. Ini kan pokoknya batas antara sea dan apa sih? Dan land gitu ya. Jadi beyond the sea itu adalah dari sini ke sana. Ya, ini adalah beyond. Menyeberang ya, enggak terlalu sih. Maksudnya enggak selalu. Karena kan kamu nggak ngomongin dari satu sisi ke sisi lain. Kamu ngomong ya pokoknya melebihi dari sisi ini, beyond ke sana. Itu beyond. Oke? Okay? Beyond imagination gitu. Maksudnya di luar imajinasi kan, maksudnya gitu kan, melebihi imajinasi. Oke? Okay? Ya, dan seterusnya. Coba dilihat sebentar yang ada di sini, ada yang dibingungkan nggak? 8, 9, 10 itu coba dilihat. Dilihat sekilas, terus kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan. Baik, syukurlah sudah ya, bisa saya lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Kebesaran? Iya enggak lah, cukup. Nah, kalau kita tadi ngomongin itu kan bagaimana cara menghubungkan misalnya satu kata benda dengan kata kerja, kata keterangan, atau kata benda lainnya kayak gitu-gitu kan ya. Jadi misalnya kayak saya ngomong saya berdiri di depan panggung misalnya kayak gitu. Jadi kan maksudnya menjelaskan antara panggung dengan saya berdiri itu di mana? Oh, di depan. Kayak gitu-gitu modelnya. Ya kan? Off kayak gitu-gitu. Jadi ya menjelaskannya itu antara satu dengan yang lain. Kalau artikel itu lebih pada dia sendiri. Jadi ini kita ngomongin tentang kata benda juga ya. Dalam bahasa Indonesia sebutannya adalah kata sandang. Ya. Kenapa? Karena basically mungkin kita bisa bilang bagaimana cara kita menyandang benda itu gitu. Referensi yang kita buat terhadap benda itu tuh disandangnya seperti apa. Kayak gitu. Dan biasanya diletakkan di depan kata benda yang sedang dibicarakan. Apa itu? Hal-hal seperti the gitu ya. Ini lihat, ini deh. Jadi langsung aja. Yang pertama adalah dan an. Pernah dengar dong? Apa artinya dan an? Sebuah. Oke. Okay. Ya. Gini ya. Oh, oke, okay. Sebuah seorang. Betul, macam-macam ya. Sebuah seekor secari seapa gitu ya. Kalau saya kalau di bahasa Mandarin kan rempong kan. Maksudnya apa ya, bukan rempong apa sih? Bukan rumit begitu ya. Antara satu um,
Kalau misalnya kamu ngomong sebenarnya ada sih kalau nanti di bahasa Inggris juga kita punya quantifier gitu kan. Tapi quantifier itu cuma dipakai untuk benda-benda yang tidak bisa dihitung gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu bilang katakanlah a glass of water gitu kan. Ya, tapi kalau di bahasa Mandarin kan rata-rata hampir semua hal tuh harus dikasih kayak gitu. Ya kan? Hampir semua hal. Kalau di bahasa Inggris tidak. Itu sudah bisa menyatakan seekor, seapa itu bisa ya. Baik, definisi definisi sudah mengerti ya. Jadi di samping artinya sebuah seekor dan seterusnya itu, ini juga menyatakan yang namanya indefinite reference. Apa maksudnya? Jadi kamu mau bilang kalau kamu pakai atau an, itu kamu tidak menunjukkan satu hal yang secara spesifik kamu tahu yang mana. Maksudnya apa? Kalau misalkan kamu bilang there is an apple gitu ya. Ini mau apel yang lagi dibeli ibu yang lagi dijual di pasar, ya mau apel yang lagi bergelantungan di atas pohon kayak gitu-gitu. Mas tolong di inbox emailnya. Hah, ini apa ya? Ini apa? Oh, oke oke oke. Oke oke, saya nanti dulu ya. Mau ini apel yang ada di kulkas kayak gitu-gitu. Pokoknya semua apple tuh masih bisa termasuk dalam kategori kalimat ini. Karena ini masih an apple, nggak jelas apple yang mana. Gitu ya. Maksudnya saya nggak menyebutkan secara spesifik. Pokoknya ada apel aja. Kayak gitu. Itu berarti there is an apple. Tapi kalau misalnya saya sudah jelas, misalkan saya sudah, ini misalnya kalau misalnya dalam bacaan ya, nih, dalam bacaan atau dalam teks biasanya ketika pertama kali menjelaskan sesuatu kita akan pakai indefinite article atau mungkin di awal kalimat gitu ya. Kamu akan pakai indefinite article karena kamu masih mengenalkan. Oh, jadi ada sebuah buku misalnya. There is a book gitu kan. Atau misalnya uh, every kid has a book kayak gitu kan. Itu untuk referensi pertama. Kamu masih mengenalkan ke dalam konteks. Jadi kamu bilang, oke, ada sebuah buku. Masih nggak ngomongin yang mana. Pokoknya ada buku aja gitu. Nanti kalau misalnya kamu sudah tahu, misalkan kamu sudah tahu kan bukunya tuh yang tadi tak sebutin di awal. Atau mungkin kamu bilang, misalnya ada di depan kalian tuh kan pasti sekarang ada banyak hal gitu ya. Misalkan saya mau ngomongin papan tulis yang itu loh. Jadi saya bakal menulis di papan tulis yang itu. Saya sudah menjelaskan bahwa papan tulisnya itu bukan papan tulis yang mana-mana, tapi papan tulis yang itu. Saya tahu yang saya omongin itu adalah yang itu. Maka saya akan pakai, ini kan indefinite ya. Kalau sudah jelas yang mana yang mau saya omongin, saya akan pakai yang lawannya. Namanya definite. Nih, kalau definite itu artikelnya namanya the. Pernah dengar kan? Ini coba lihat. The definite article the. Kenapa pakai the definite article? Karena saya tahu yang saya omongin adalah the. Artikel yang ini. Bukan artikel yang lain. Artinya kayak gitu. Makanya tadi masih ingat kan, definisinya adalah bagaimana kita menyandang sesuatu. Itu ya. Sebelum masuk ke penjelasan the, aduh kebanyakan. Saya teruskan dulu penjelasan a dan an. Tadi sudah tahu yang ini ya. Jadi ini ada general statement, pakainya a atau an. Tapi kalau di kalimat-kalimat berikutnya, jadi kalimat kedua atau kalimat ketiga, misalkan kata itu sudah saya sebutkan, maka kita akan cenderung menggunakan the. Atau mungkin akan diganti dengan kata ganti. Itu ya. Kalau benda itu disebut lagi. Misalnya tadi kan there is an apple. The apple is red colored. Misalnya kayak gitu. Apel yang saya maksud yang mana? Yang tadi yang saya kenalin di depan itu. Gitu. Oke? Okay? Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena diambil dari bahasa struktur struktur lama gitu kan. Kalau yang diambil dari struktur lama itu sebenarnya one gitu kan. Artinya sebenarnya kalau satu itu kan one. Tapi nanti kita juga akan lihat bagaimana perbedaan one dengan e dan an. Gitu ya. Kalau sebagai artikel sih, itu kamu pakai tetap e dan an. One itu dipakainya nanti dilihat ya.
Oh iya, bedanya e sama n sudah tahu kan? Kapan pakai e, kapan pakai n? Hypothetical. Hypothetical itu maksudnya jadi masih apa ya? Gimana cara bilangnya? Kalau maksudnya ini kan identitasnya itu identitas dari orang yang ya terima kasih sudah bagaimana ya? Jadi artinya itu adalah eh serving as, pernah dengar hipotesis nggak? Tahu hipotesis nggak? Halo saudara-saudari. Ya, oke. Hipotesis itu kan apa ya? Dugaan awal kayak gitu kan. Hypothetical tuh ya maksudnya yang yang digunakan untuk hipotesis. Jadi kamu masih bilang itu masih suppose that there is a person, misalnya kayak gitu. Sebenarnya ngerti nggak maksudnya? Jadi kamu mau mengenalkan gitu ya. I'm saying there is a person. I'm suggesting that there is a person. Makanya kamu pakainya there is a person. Saya masih di depan. Identitasnya tidak penting dan masih kamu baru mengenalkan. Itu ya. Tidak relevan dengan pembicaraan karena kamu masih belum ngomongin yang mana. Gitu. Kan kamu masih baru mau mengenalkan. Atau let's say memang kamu cuma mau ngomong bahwa an apple a day keeps the doctor away. Hah, pernah dengar nggak kayak gitu? Istilah itu pernah dengar nggak? Ya, kayak gitu. Itu kan nggak penting. Apel, maksudnya apelnya yang mana? Maksudnya aku cuma mau bilang pokoknya kalau kamu makan apel satu gitu ya tiap hari, kamu bakal lebih sehat. Jadi nggak perlu ke dokter kayak gitu kan? Nggak penting kan yang mana? Gitu. Jelas? Oke. Sudah. Nah, ini kalau misalnya tadi kan e dan n itu untuk satu. Kalau misalnya kamu mau bikin referensi yang tidak 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 definite gitu ya, nggak, kamu nggak mau nyebutin yang mana-mana. Misalkan kamu mau bilang eh apa sih? Permen itu ada yang bagus gitu ya. Tapi ada yang enggak gitu ya. Aku mau ngomong beberapa permen itu nggak bagus buat buat kesehatan mulut gitu ya. Saya bilangnya adalah karena beberapa. Ya ya udah berarti saya bilangnya pakai beberapa juga ini ya, some. Jadi some itu bisa dipakai untuk referensi yang indefinite tapi untuk benda yang jamak. Oke? Any, masih ingat any ya? Itu bisa dipakai juga kalau referensinya tidak positif. Gitu ya. Artinya tapi beda kok misalnya nanti kamu buat jadi pertanyaan. Sama kayak waktu masih saya kayaknya pernah jelasin kan ya, ada yang something somebody kayak gitu itu pernah bukan sih? Mirip seperti itu. Cuman kalau itu kan pronoun kan kemarin. Some sama any sih masih tetap artinya. Cuman kalau ini sekarang some sama any dipakai bersama dengan kata lain. Oke, seperti itu jelas? Oke. Ya, ini adalah contoh pemakaian lain dari e atau n. Jadi kalau misalnya kamu ngomongin agama gitu ya, atau kebangsaan gitu ya. Kalau political view mungkin jarang deh. Ini kamu bisa langsung bilang dengan e atau n dan apa kata-katanya. Karena artinya adalah kamu menjelaskan kamu tuh ada itu menjelaskan orang yang kayak gimana. Jadi kamu misalnya bilang he is an American. Itu maksudnya? Aduh, sebentar. Nah, ini kamu bilang bahwa dia adalah seseorang yang berkebangsaan Amerika. Kalau kamu bilang gini doang juga boleh. Tapi kalau ini berarti kamu langsung bilang, oh dia tuh kebangsaannya Amerika. Kayak gitu ya. Dia adalah seseorang yang berkebangsaan Amerika, itu ada n-nya. Gitu ya. Kalau misalnya kamu bilang, oh dia tuh orang Amerika, ya udah pakai gini aja juga nggak apa-apa. Oke? Itu ya. Nah, ini tadi yang saya janjikan. Perbedaannya dengan one seperti apa? Soalnya kalau one tuh basically kamu bisa bilang kalau misalnya kamu ngomongin sesuatu yang terkait dengan hitungan gitu ya. Atau dengan angka yang ada terkait dengan ekspresi angka, itu baru pakai one. Gitu ya.
Kalau sama an itu yang referring, lebih baik kamu pakai a book daripada pakai one book ya kan. There is one book itu nggak bagus. Mendingan bilang pakai there is a book. Kalau ada banyak ya berarti pakai some. Lebih bagus pakai a atau an. Kecuali kalau misalnya jumlahnya banyak dan pasti ya, kamu bilang there are two books, nggak apa-apa. Gitu. Terus kalau misalnya one itu kamu pakai sama Monday, day, morning, month, artinya itu adalah suatu titik di masa lalu gitu ya. Misalnya ada satu bulan di mana sesuatu terjadi. Artinya jadi kayak gitu. Makanya sering dipakai untuk cerita. Ya, during storytelling kayak ini. Oke? Misalnya dikaitin sama angka, kamu bisa pakai kamu bisa pakai ataupun one, sama aja. Mau pakai dua-duanya boleh. Jadi kamu mau bilang 1 kilo, itu bisa pakai a kilo boleh, 1 kilo juga boleh. Kayak gitu. Alright? Cukup jelas? Apa itu? Kalau day itu bisa pakai one apa tidak? Eh bisa, kalau misalnya ngomong one day, tapi itu artinya bukan one day satu hari ya. Kecuali kalau misalnya katakanlah kamu bilang kamu ngitung. Jadi semua proses bisa diselesaikan gitu ya dalam satu hari. Itu sebenarnya pakai one boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu ini maksudnya one day itu kalau misalnya di depan kalimat itu loh biasanya. One day itu lebih sering dipakainya kayak gitu. Jadi kayaknya tuh kayak artinya tuh kayak suatu hari gitu loh, Mbak. Gitu ya. Contoh lain adalah kalau misalnya dia ngitung yang tadi saya bilang, misalnya semua proses itu cuma butuh satu hari. It takes only one day. Saya kan kamu ngitung satu satu dua kayak gitu, gitu. Jadi kalau misalnya kamu menekankan penghitungannya baru pakai satu. Tapi kalau misalnya kamu bilang semua bisa dilakukan dalam satu hari kayak gitu ya. Itu kayaknya everything can be done in one day. One day juga. A day juga boleh sih soal itu. Tergantung mana yang mau kamu tekanin aja. Kalau misalnya kamu mau mengekspresikan penghitungannya ya bilanglah a day. One day, salah. Apa yuk? Terlas tuh. Lulu, kok jadi terlas mana? Sudah cukup ya? Eh, oh ya. Yang terakhir, ini ada beberapa hal. Kalau di sini sih sebenarnya yang ditulis cuma penyakit doang ya. Jadi ini kan memang ada ya beberapa kata-kata yang by default itu adalah jamak. Kayak uh, ingat kok ada deh. Kayak misalnya kayak mata pelajaran juga kayak gitu kan. Tau nggak kayak economics kayak gitu. Itu juga nggak bisa kamu pakai an economics gitu nggak bisa ya. Itu juga economics ya economics aja. Missiles juga missiles aja. Gitu. Dulu kayaknya pernah ya atau belum? Gitu ya. Seperti itu untuk ini dan en. Oh ada, nanti deh, nanti ada habis ini ya. Sudah sampai sini cukup jelas ya? Oke. Okay. Next. Jadi tadi yang saya ngomongin the. Kalau sudah tahu pasti yang mana yang kamu bicarakan, pakailah the, begitu kan? Jadi let's say katakanlah untuk hal-hal seperti yang uh, cuman ada satu di dunia ini. Nah ini biasanya kita akan langsung pakai the instead of a. Karena memang cuma ada satu di dunia ini. Jadi meskipun kamu ngomongnya di awal paragraf, kan kamu sudah tahu bahwa yang kamu omongin itu yang itu. Makanya misalnya kayak the sun, gitu kan? Even di awal cerita pun orang-orang pasti akan bilang the sun is shining so brightly, misalnya kayak gitu. Karena yang namanya mataharinya ya cuma satu itu doang yang bisa bersinar dengan terang, gak ada matahari yang lain kan. Ya udah langsung aja pakai the. Kamu sudah tahu yang mana yang kamu bicarakan.
money itu menggunakan the money. Bisa aja, tergantung. Kalau misalnya kamu bilang, saya butuh uang gitu kan, ya bilang aja I need some money. Terus misalkan uangnya itu sudah kamu kasih, salah, sudah dikasih gitu ya. Jadi ada teman kamu yang minjemin. Terus temanmu nagih balik gitu kan. Setelah waktu temanmu ngambil nagih balik, dia akan bilang, when are you giving me back the money? Gitu kan. Karena dia sudah jelas ngomongin money-nya mana ya, duit yang gue pinjemin itu. Gitu kan. Kalau waktu kamu ngomong I need some money kan nggak, ya butuh duitnya dipinjemin gitu kan, atau duit dari mana, pokoknya kamu lagi butuh duit gitu intinya kan. Kamu nggak ngomongin yang mana. Tapi waktu temanmu nagih, dia menagih uang yang sudah dia pinjamkan, jadi jelas yang mana. Lot of money or some money, tergantung mbak. Kalau some ini terkaitnya sudah bukan dengan artikel ya, itu kita sudah ngomongin itu tadi, quantity, sudah ngomongin jumlah. Ada a lot of, ada sedikit kayak gitu. Nah, itu juga termasuk quantifier sih sebenarnya. Kayak gitu. Sudah? Jelas ya? Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin bagian dari community gitu ya. Misalnya kamu ngomong oh, orang-orang yang kaya gitu. Itu kamu juga bisa bilang pakai the rich. Waktu kamu ngomong the rich ini kan sebenarnya kayak nggak ada kata bendanya gitu ya. Rich itu kan adjective. Tapi kalau misalnya kamu pakai the sama adjektif, kadang-kadang bisa dipakai untuk menyatakan suatu golongan tertentu di masyarakat. Kayak gitu. Ini materi pengayaan. Kayak gitu. Jelas? Udah, sebenarnya cukup jelas. Next. Oke, nah jadi eh kalau yang the itu juga ada pemakaian khusus lainnya. Kalau misalnya kamu ngomongin tipe dari tempat, jenis dari tempat, secara umum tuh kamu bisa bilang the. Even kan sebenarnya kamu nggak ngomong, kamu misalnya ini ya contoh kalimatnya going around the country. Kan sebenarnya kamu apa ya, ngomongin country itu nggak tentu juga kan negara yang mana. Even mungkin kamu sudah tahu itu negara di mana kamu berada, gitu ya. Tapi sebenarnya kan sebenarnya nggak terlalu spesifik, kamu nggak mencoba untuk ngejelasin yang mana kan. Tapi karena orang-orang juga sudah tahu, maksudnya itu biasanya akan sudah terbahas konteksnya, maka kamu bisa pakai the. Ini pengecualian aja. Soalnya kalau misalnya di awal tuh, itu biasanya secara by default udah tahu gitu loh. Oh ini kayaknya lagi ngomongin ya, pokoknya satu negara gitu aja. Jadi bisa langsung going around the country, going around the mountain. Ini pengecualian sih. Jadi jarang orang akan bilang, where are you going? Oh, I'm going to climb a cliff. Jarang. Jadi biasanya I'm going to climb the cliff. Gitu. She had a house so large that an elephant would get lost without a map. Arti Indonesianya apa? Dia punya sebuah rumah yang gede. That an elephant would get lost without a map. Oke. Itu tadi ya. Dia punya rumah yang gede. Segitu gedenya sampai apa sih namanya? Seekor gajah itu bisa tersesat kalau misalnya dia nggak punya peta. Kenapa semuanya pakai Karena she had a house. Ya pokoknya dia punya rumah kan. Ini kamu masih baru mengenalkan konteksnya. Ya kan, kamu baru ngomongin. Semuanya itu kan masih baru penyebutan di awal. Bukan ngomongin sesuatu yang, oh aku sudah tahu yang itu gitu kan. Makanya kamu nggak pakai the. Elephantnya yang mana? Ini lagi makin tidak terlalu relevan kamu mengomongkan gajah yang itu. Harus gajah yang itu baru dia bisa tersesat gitu kan, enggak. Ya pokoknya dia bilang aja kalau gajah nggak pakai peta dia bisa tersesat gitu kan. Makanya semuanya pakai jelas itu ya. Yang berikutnya yang ini, superlatif itu namanya tingkat paling. Jadi di dalam degrees of comparison perbandingan itu ada degree yang paling tinggi itu namanya superlatif, paling gitu ya. Nah, degrees of comparison yang paling ini, um, kalau misalnya kamu ngomongin paling itu kan biasanya kamu sudah tahu yang kamu ngomongin yang mana gitu kan. Misalnya the tallest guy in the school misalnya itu kan pastinya ya cuma ada satu kan yang kamu maksudkan ya dia.
Makanya kamu pakai the. Gitu ya. Perkecualian lain adalah untuk negara-negara yang berupa kumpulan. Mereka biasanya juga akan langsung dipakai the. The United States. Tapi kamu nggak akan mungkin bilang the Indonesia, nggak ada. Gitu ya. Perkecualian lagi yang lainnya adalah untuk nama-nama tempat-tempat geografis seperti danau, gitu ya. Ada yang tahu ini apa yang terakhir ini? Bukan terakhir sih, terakhir di baris ini. Ini nih, yang ini. Ini artinya apa ya? Wow, Gina, luar biasa. Ya, Gina, apa? Kurang kurang lengkap. Nah, tuh kan ada yang ketukar kan? Kurang lengkap, kurang lengkap. Maaf, kurang tepat. Apa yuk? Soalnya kalau padang doang, salah, gurun doang itu kan bisa jadi belum tentu gurun pasir, bisa gurun yang lain kan. Kamu sebaiknya dilengkapi gurun pasir gitu biar jelas. Kenapa saya bahas? Karena ini kemungkinan ada yang ketukar kan. Jadi ini desert ya, jangan bukan dessert. Kalau dessert itu yang dibilang sama Mbak Milana. Ini desert. Ya, itu sabana, lain lagi. Oke. Tapi intinya adalah kalau misalnya kamu tahu misalnya gurun pasir apa ya? Gurun pasir apa yang terkenal di dunia ini? Sahara misalnya. Itu kan bilangnya the Sahara Desert gitu kan. Itu bisa pakai the. Karena apa? Lagi-lagi itu kamu kamu sudah jelas ngomongin yang Sahara gitu, yang mana. Jadi kalau ada namanya, ada nama, kamu bisa pakai the. Oke? Lanjut ya. Tipe terakhir dari artikel setelah indefinite dan definite adalah zero article. Zero itu maksudnya apa? Zero itu maksudnya nggak ada artikelnya. Jadi nggak pakai artikel. Kalau kamu ngomongin em, hal-hal seperti yang di bawah itu ya. Jadi sesuatu yang bersifat generic atau indefinite. Indefinite kan tadi indefinite sudah tahu ya. Maksudnya indefinite itu nggak pasti. Pokoknya kopi aja. Ini kan di sini contohnya kopi ya. Kopi aja, nggak harus kopi yang mana gitu kan. Pokoknya intinya dia di sini cuma mau bilang saya minum kopi gitu kan. Oh, mungkin karena ada orang yang nggak minum kopi gitu ya. Jadi dia bisa bilang I don't drink coffee. Misalnya, oh, I drink tea. Mau kopi yang mana kan nggak penting. Kalau kayak gini-gini itu dipakainya zero article. Nggak perlu I drink a coffee. Kenapa? Karena dia mass noun. Ada yang tahu mass noun itu apa? Aloha. Ada yang tahu mass noun itu apa? Bukan. Cukup menarik karena nggak ada kata sandangnya berarti mass itu adalah kata benda yang nggak pakai kata sandang. Ayo, lupa ya. Ini kemarin saya sudah jelasin loh di bab satu. Jadi kata benda ini adalah istilah lain untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Betul sekali. Yeay. Jadi untuk kata benda yang nggak bisa dihitung itu namanya juga dipanggil mass. Ya, makanya itu yang coffee kan. Kalau misalnya kamu bilang kamu minum kopi, itu kamu bisa pakai zero article atau tanpa artikel. Nggak usah bilang I drink a coffee, karena memang nggak bisa kan. Apalagi kalau misalnya dia itu jamak yang dia plural noun. Dan namanya aja jamak, ngapain ngasih apa namanya artikel. Jadi nggak perlu I saw the cars, nggak mungkin. Karena itu maksudnya kamu kecuali kalau misalnya kamu sudah ngomongin ada satu tempat jualan mobil gitu ya. Satu apa sih? Istilahnya apa ya kalau kayak gitu tuh ya? Dealer. Jadi saya ada dealer mobil kan. Terus kamu bilang kamu melihat mobil-mobil yang ada di dealer itu baru kamu pakai the cars. Tapi kalau kamu nggak ngomongin yang mana, pokoknya kamu bilang aja. Jadi tadi aku bisa lihat mobil gitu. Bilang aja I saw cars. Misalkan tadi teman-teman nanya, oh kamu tadi habis lihat apa? Oh I saw cars. Kan nggak penting yang mana. Pokoknya tadi yang penting saya cuma mau ngomong bahwa saya tadi lihat mobil. Gitu ya. Yang atas itu sedikit berbeda. Generic itu maksudnya mirip kayak universal. Jadi maksudnya berlaku untuk semua. Happiness is contagious. Ini kamu nggak perlu pakai a happiness itu atau the happiness gitu ya. Kalau juga salah karena happiness itu nggak bisa dihitung satu. Jadi nggak mungkin pakai a.
Kalau kamu pakai the juga kurang tepat. Karena kamu bilang the itu berarti kamu menyatakan happiness yang ini. Padahal ini kan maksudnya ya pokoknya kebahagiaan secara umum gitu ya. Ini baru umum yang tadi dibilang sama Gina. Kalau misalnya happiness ini baru modelnya maksudnya ya kebahagiaan secara umum itu kan menular. Kalau misalnya kamu senang gitu ya, maka teman orang-orang yang deket kamu tuh juga akan ikut tertular senang gitu. Kayak gitu. Atau kamu ngomong cars have accelerator sama. Ini kan juga generic juga tapi plural ya, plural noun. Kalau misalnya cuma satu gitu ya, itu mungkin kamu bisa bilang a car has an accelerator, boleh. Kayak gitu boleh. Itu kamu juga ngomongin generic, maksudnya setiap mobil ya itu pasti punya accelerator. Tapi kalau misalnya kamu mau ngomongin dia, ya pokoknya semua mobil gitu ya, itu punya accelerator. Bilanglah cars have accelerators, bukan the cars atau some cars. Kalau misalnya kamu bilang some cars, jadinya kamu bilang sebagian. Ada yang nggak punya. Seperti itu, ada yang kurang jelas? Satu, dua, tiga, empat. Ya baiklah. Yang terakhir adalah cara-cara lain, maksudnya kasus-kasus di mana Anda tidak perlu pakai artikel atau kapan Anda harus pakai zero artikel. Itu ya. Satu, jangan pernah. Kalau tadi kan lebih kepada kapan nggak dipakai. Kalau ini adalah kapan Anda nggak boleh pakai. Kalau misalnya kamu lihat ada title itu gelar ya, ini kan. Dan ada namanya, jangan pakai the. Kalau nggak ada namanya, kamu bilang have you met the general, boleh. Maksudnya apa? Misalnya kamu ngomongin, General Clark is already in the building, atau he has already arrived from Japan, misalnya. Then you ask, have you met him? Yeah. Have you met the general? Gitu kan. Itu boleh. Tapi kalau misalnya kamu bilang ada namanya, jangan pernah bilang have you met the General Clark. Gak ada. Karena General Clark sudah jelas yang mana. Oke? Okay? The itu juga tidak dipakai dengan nama benua, negara, dan lain-lain. Kecuali yang berupa kumpulan tadi ya, yang United States, Philippines, kayak gitu-gitu. Kalau enggak, jangan dikasih kata sandang. Sweden is in Europe, bukan Sweden is in the Europe, atau the Sweden is in the Europe, nggak ada. Oke? Okay? Perkecualian misalnya kamu bilang, Sweden is in the rich continent Europe. Meskipun saya nggak cukup yakin dia kaya apa nggak sih. Kayak kaya ya. Oke. Yang terakhir, jangan pernah pakai the bersama dengan jenis noun tertentu. Tadi masih ingat kan ada yang kita ngomongin, tadi kan penyakit, udah ya penyakit ya. Tipe lain adalah yang seperti ini. Lesson, language, games, ini juga jangan. Kalau yang tadi kan kita lebih ngomongin jangan pakai quantifier yang bisa dihitung gitu ya. Karena itu basically bentuknya memang jamak. Ya udah, measles aja gitu. Tahu measles kan? Measles apa ya measles? Oh, occupation bisa. Occupation tuh bisa pakai. Kamu bisa pakai the teacher, a teacher, nggak masalah. Iya, langsung aja. Jadi BTW measles itu cacar. Tapi kalau lessons ini, Gina misalnya, dan yang lain-lainnya, kamu nggak boleh ya bilang my sister is taking an economics atau the economics, nggak ada. Kalau pelajaran economics ya udah economics aja. Language, do you speak Chinese? Loh sudah kan, nggak ada the Chinese, a Chinese, nggak ada a Chinese. Ya pokoknya bilang aja do you speak Chinese gitu. Ini sebenarnya kan indefinite indefinite reference tapi nggak perlu dikasih a. Perkecualian untuk bahasa, pelajaran dan juga sports, games gini-gini ya. Kecuali, jadi unless dia itu menjadi noun modifier. Noun modifier itu adalah noun yang bertindak sebagai adjective. Coba lihat yang ini. The French course is cancelled today. Lo kok boleh? Kok French-nya boleh pakai the? Katanya tadi language nggak boleh. Karena di sini French-nya itu menjelaskan course, kursus bahasa Prancis. Jadi ini boleh. Sebenarnya yang dikasih the itu adalah course-nya, bukan French-nya. Jadi French-nya ini cuman sebagai modifier. Sebenarnya kan dia ngomong the course is cancelled today. Makanya boleh. The economics class that Professor Wade teaches is very interesting. In this the sentence is actually not talking about economics. It's talking about the class. The class is interesting. Just like that. That's why you can put the in front of the word economics, which is a lesson. But if it's only the lessons,
the language, the games don't use the or any other article. Clear? Clear? Yellow. Kalau sudah berarti sudah ditutup saja. Ini adalah agi dari bab tentang preposition dan artikel. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut ke bab yang berikutnya. Frase. Sudah ya, lanjut ya. Ya, mungkin jadi langsung aja. Pertanyaan, saya melempar pertanyaan, silahkan. Frase itu apa? Sebenarnya di situ udah kelihatan sih. Sriati, silahkan Mbak Sriati. Oke, terima kasih. Ya, jadi betul yang dibilang sama Mbak Sriati dan Mbak Milana. Ya, dan Mbak Siti. Yang tidak mempunyai subjek. Oke, sebenarnya bukan tidak ada subjeknya ya. Dia tidak ada subjek dan predikat. Jadi kalau cuma ada subjeknya doang, itu masih bisa berupa frase. Kenapa? Kalau misalnya sudah ada subjek dan predikat, itu dia sudah bukan frase lagi. Dia sudah jadi klausa. Atau, jangan bingung. Kalimat. Kalau sudah ada subjek dan predikat, itu dia sudah bisa jadi kalimat. Jadi sudah bukan frase lagi. Gitu ya. Kenapa? Soalnya kita lagi ngomongin, kalau kemarin kan kalian tuh belajar kata-kata gitu kan. Kata kerja, kata apa, kata apa, kata apa. Nah, kalau kata itu tak kumpulkan sama teman-temannya, dia akan menjadi yang namanya frase. Kenapa kita perlu ngomongin frase? Karena kata dengan kata dan kata kalau bisa dikumpulkan kan sebenarnya dia masih punya satu tujuan. Maksudnya lebih punya peranan dia sebagai satu kumpulan kata itu apa. Makanya kita perlu melihat kumpulan kata sebelum dia jadi kalimat. Karena kalimat itu kan terbentuk dari kumpulan kata. Bisa jadi nggak dari kumpulan deh. Misalnya terjadi dari kata-kata dan kata. Itu juga bisa. Tapi kebanyakan kan pasti ada kumpulannya. Misalkan kayak yang sini. Sorry. Misalkan she is sleeping in the room. Lihat. Ini yang di depan ini sebenarnya juga frase. Is sama sleeping ini adalah frase. Frase kata kerja namanya. Karena dia kan sebenarnya kata kerja kan. Tapi ada lebih dari satu. Dia terdiri dari is dan sleeping. Satunya is ini apa? Linking verb. Ada yang masih ingat ya? Semoga masih ingat ya. Yang lupa dibuka lagi bab 1. Is adalah linking verb. Sleeping adalah kata kerja bentuk present participle. Sleep yang diberi imbuhan ing untuk menyatakan sedang. Kayak gitu. Jadi is sleeping ini sebenarnya juga adalah sebuah frase. Frase kata kerja. Verb phrase. In the room is also a phrase. Because it contains several words. It's a collection, a group of words. And therefore, it is a phrase. Right? Now this phrase, unlike is and sleeping, consists of several different kinds of words. First, we have preposition, then we have article, and then we have noun. So now, at this point, you know that a phrase does not have to be a collection of words from the same type, of the same type. It may be a collection of words coming from different types of words. Oh, bisa. Nggak dalam satu kalimat. Dalam satu frase pun bisa. Kalau dalam satu kalimat, ya bisa dong. Kenapa nggak bisa? Bisa banget. Gitu ya. Nah, kenapa kita ngomongin kayak itu tadi? Karena seperti yang saya bilang, karena frase setelah dikumpulkan, dia pasti punya peranan tertentu. Misalkan kalau misalnya kamu bilang, kalau misalnya sama itu enak ya. Misalkan kamu nombok kata sifat ya, berarti kan sebenarnya mereka adalah frase kata sifat, selesai. Tapi kalau misalnya kayak tadi, kumpulannya itu dari kata-kata yang berbeda. Kata apa digabung. Maka Anda harus melihat kata mana yang merupakan bagian esensial dari frase tersebut.
peranan utama apa yang dimainkan oleh kumpulan kata tersebut. Misalkan the massive dinosaur. The-nya artikel, massive-nya adjektif, dinosaur-nya noun. Tapi sebenarnya the dan massive ini kan membantu untuk menjelaskan dinosaur. Maka di sini sebenarnya mereka bertiga ini adalah sebuah noun phrase. Kayak gitu. In the school itu preposition. Kayak gitu. Carilah peranan utamanya. Very happy. Very ini kan adverb. Happy-nya adjective. Oh, oke, no problem. Ya, sayang sekali. Dia akan... She's gonna miss some parts. Too bad. Oke, moving on. Gitu ya. Tapi karena di sini peran utamanya adalah menyatakan senang, gitu ya, happy-nya, maka dia adalah sebuah adjective phrase. I am very happy. Di situ kan perannya dia itu kan menjelaskan happy, menjelaskan I-nya. Makanya di situ dia adalah adjective phrase, kumpulan kata yang berperan sebagai adjective. Seperti itu. Ini akan Anda lihat banyak sekali tipenya. Kenapa? Karena misalnya kita mau bentuk noun gitu ya. Noun ini kan bisa dibentuk dari berbagai macam hal. Kayak yang tadi ya, misalkan ini. Ini tuh kan noun sama kata sifat. Jadi frase, kata benda. Nggak harus kayak gitu juga, bisa macam-macam. Misalnya katakanlah cuma kata sandang sama kata benda doang, juga sudah jadi satu frase. Soalnya sudah jadi dua kata gitu kan. Jadi sudah frase. Gitu. Jadi bisa dibentuknya macam-macam. Nggak harus, oh pasti ada kata sifatnya. Nggak gitu juga. Ya. Ini peranannya sih. Jadi kalau misalnya kata benda itu, frase benda bisa dipakai sebagai apa? Sebenarnya sama aja. Ya sama kayak peranan kata benda itu apa. Karena kata benda dan frase benda sebenarnya sama. Cuman kalau frase benda ada lebih dari satu kata. Selesai. Makanya kalau misalnya kamu punya frase benda, kamu ganti dia dengan kata ganti it kayak gitu, atau dengan satu kata ganti, itu harusnya bisa. Secara grammatical, kalimat itu akan stay the same. Maksudnya tidak akan jadi salah. Kalau semua bagian dari frase benda kamu hilangkan, kamu ganti dengan satu kata ganti, harusnya masih tetap benar. Kayak gitu ya. Yang sedikit ribet adalah kalau misalnya kita udah ngomongin yang kayak gini-gini, gitu kan. Bagaimana cara membentuk adjective phrase? Ada banyak. Bisa jadi Anda menggabungkan adjective dengan prepositional phrase. Loh sebentar, prepositional phrase ini frase juga ya? Iya, jadi frase yang ada preposisinya itu namanya prepositional. Miring. Sebentar. Hah? Tentu. Oh, maaf. Iya ya. Maaf tadi saya lagi ngomong. Eh, tadi apa ya? Oh ya. Sebenarnya kalau misalnya nanti itu soalnya itu semuanya itu biasanya tipe frase itu adalah berdasarkan peranan dia apa. Tapi kalau misalnya yang prepositional phrase ini sedikit perbedaan ya. Sebentar, kita masuk sana dulu deh. Ini termasuk yang paling susah juga soalnya. Jadi prepositional phrase itu adalah frase yang ada preposisinya. Masih ingat kan tadi preposisi baru dibahas kan? Preposisi adalah kata kata apa? Ibu-ibu? Kata apa ibu-ibu? Hah? Yang tidak mau preposisi itu yang tidak memerlukan, kok nggak, kayaknya nggak ada tidak memerlukan objek ada mbak, itu namanya intransitif. Udah pada ngantuk apa? Berani sekali. Oke, berarti abis gini saya kasih latihan. Penjelasannya nggak usah panjang-panjang. Balik lagi, jadi prepositional phrase terima dulu adalah frase yang mengandung preposisi. Preposisi itu kata depan. Di depan gitu ya, di, kepada, dari, itu namanya kata depan. Oke. Adjektif itu kan kata sifat, tapi dia bisa kalau misalnya dalam satu kumpulan menjadi satu kumpulan kata, dia bisa dibentuk dari adjektif dan banyak hal yang lainnya. Misalnya ini coba kalian lihat. Ini ada yang lucu-lucu. Misalkan adjektif sama kata benda gitu ya. A dark green dress gitu ya. Dark green ini kan sebenarnya kata sifat sama kata sifat masih gampang ya. Kalau yang emerald green,
Emerald tuh tau nggak emerald? Permata itu loh, tau kan ya? Tapi di sini kan permatanya itu menjelaskan hijau. Jadi hijau yang seperti warna permata emerald ini. Kadang-kadang kita bilangnya stone heart misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi stone-nya itu kan kata benda, tapi di situ stone heart itu menjelaskan stone itu malah menjelaskan heart. Biasanya kan kata sifat yang menjelaskan kata benda kan. Ini kebalik. Jadi maksudnya keras bagai batu. Jadinya stone heart. Hijau bagai permata emerald. Jadi emerald green. Jadi satu, mereka adalah sebuah adjective phrase. Phrase adjective phrase, frase kata sifat. Kayak gitu ya. Di sini ada 6, nanti Anda bisa lihat sendiri. Ini yang membantu Anda. Karena nanti kalau misalnya di latihan tuh biasanya Anda akan diminta untuk mengidentifikasi yang mana frasenya, terus dia frase termasuk apa. Oke, gitu ya. Terus ini prepositional phrase ini cukup susah karena nanti kan di yang tadi yang banyak dijelaskan kan cuman in, on dan at, gitu. Yang lain kan nggak terlalu banyak dijelaskan. Anda harus pakai baru bisa tahu caranya makanya kayak gimana. Itu yang agak susah. Dan di sini Anda juga harus dimintai untuk tahu kalau misalnya preposisi ini itu digabungkan dengan kata-kata yang lain. Kayak gini. For his age. Ini kan ada for-nya, makanya prepositional. Gitu ya. Come with me, lo ada with-nya ya. Oh, berarti dia prepositional. Ya kan? Tapi dia tuh baru bisa benar-benar disebut prepositional itu nanti seperti ini. Gitu ya. Kalau yang ada di sini, ini kan ada preposisinya. Tapi kalau kamu lihat perannya dia tuh kan sebenarnya lebih ke apa? Misalnya yang ini deh. Please come with me. Lah with me-nya ini kan sebenarnya menerangkan come. Jadi kalau misalnya kamu gabung sama come, dia jadi frase kata kerja. Kalau kamu bilang ini come-nya kamu tutup terus kamu cuma bilang with me, ini adalah frase preposisi. Kayak gitu ya. Well for his age. Oh, ini berarti maksudnya for his age-nya itu menjelaskan well. Jadi dia nulisnya bagus untuk seumuran untuk orang untuk level seumuran dia. Tapi kalau misalnya for his age saya tutup, saya jadi well doang, saya jadi adverb kan. Makanya ini satu kesatuannya ini adalah adverb phrase, gitu ya. Tapi for his age-nya doang ini adalah prepositional phrase. Kayak gitu, oke? Nah ini jadi ada beberapa jenis juga. Kalau yang tadi kalian sudah tahu kan kebanyakan preposisinya masih simple. Ada juga preposisi yang terdiri dari beberapa kata. Jadi preposisinya sendiri sudah terjadi dari beberapa kata. Kayak di atas tadi kebetulan belum ada ya. Ini in front of lo jelaskan. Itu kan artinya sebenarnya cuma satu di depan, tapi dia sendiri sudah terdiri dari beberapa kata. Jadi ini memang preposisinya sendiri sudah termasuk frase. Namanya compound derived or phrasal preposition. Itu ya. Ini untuk membantu aja. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini masih tetap frase preposisi gitu kan. Cuman ini frase preposisi, preposisinya sendiri sudah terbentuk dari beberapa kata, gitu ya. Jenisnya aja, biar kalian tahu. Tipe yang ketiga ini yang sedikit berbeda, namanya participial preposition. Karena ini dibentuk dari bentuk yang participial. Ini ya dikasih ing di belakang. According to the law. Nah, jadi accordingnya ini sudah termasuk preposisi juga. Kayak gitu. Jelas? Lanjut ya. Jelas nggak? Karena yang berikutnya ini saya menjelaskan lebih. Oke. Kalau ini sekarang kamu mengetahui jelas aja loh, sing benar ya. Kalau nggak jelas bilang lo ya. Daripada jelas, saya lanjut. makin makin hilang Anda. Intinya nanti kalau misalnya Anda mengetahui frase preposisi itu, lihatlah dari kegunaannya dia sebagai apa. Ya. Kegunaannya kan bisa macam-macam, bisa sebagai agen. Maksudnya agen itu yang melakukan siapa? Yang ini ya, by the postman ini ya. Instrumen, oh dengan apa? Gitu ya. Hasilnya apa? Kayak gitu-gitu. Lokasinya di mana? Preposisi kan bisa menyatakan banyak hal, ya kan? Makanya, tapi kalau misalnya kamu lihat kan kebanyakan tuh dia tuh lebih kepada menerangkan sesuatu, ya enggak? Makanya yang nanti sering dihubungkan adalah frase preposisi dengan frase yang paling terakhir, keterangan. Ya, jangan bingung ya. Kalau frase keterangan ini soalnya patternnya sudah jelas. Jadi frase keterangan tuh biasanya adalah frase keterangan yang bisa ditaruh di awal, di akhir kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya? Satu polanya, patternnya sudah jelas. Lihat, adverb phrase with a present participle, with a present participle. Berarti kan
bentuknya jelas ada present participle-nya. Astonishing the children. Ini sudah nggak mungkin frase preposisi. Ini baru frase adverb. Gitu ya. Kalau misalnya ada by-nya, lah ini kan sebenarnya juga by itu kan juga termasuk preposisi kan. Tapi karena di sini itu dia digunakan sebagai adverb, jadi jangan bingung. Di sini dia adalah sebuah adverb phrase. Coba lihat, kalau misalnya saya ganti, bisa kan? By making that statement, Constance made his point. Loh, bisa toh? Bisa saya pindah-pindah kayak gitu. Coba yang ini. Kok loading? Ya. At his behavior, she was angry. Bisa kayak gitu? Nggak bisa kan? For his school, he wants to win. Ini masih bisa. Kayak gitu. Tapi pokoknya tidak semuanya itu bisa diganti-ganti kayak gitu. Tidak semuanya adalah frase adverb. Meskipun kebanyakan frase preposisi adalah frase adverb. Oke? Ini ya. Nanti ini patternnya silahkan dibaca sendiri, bisa dilihat sendiri. Ini saya jelasin yang terakhir aja. Jadi kalau yang tadi ini kan pokoknya biasanya frasenya itu masih ngumpul-ngumpul. Hal yang spesial dari frasa kata kerja adalah biasanya dia bisa dipisah. Kalau frasa kata kerja ini juga kadang-kadang, ya makanya tadi yang ini angry at. Ini kadang-kadang kita juga bisa bilang angry with, kadang-kadang kita bilang angry at, gitu ya. Tapi intinya, kan ini kenapa ada yang angkat tangan? Yang angkat tangan silakan bertanya, Mbak. Oh ya, oke, silahkan. Kalau saya mau pulang silahkan. Intinya adalah angry dan at ini kan jadi satu ya, sebenarnya. Sama kayak gini. Called, aduh, kok pada kabur sih? Iya bener, saya juga nggak tahu. Depend on, nah, ini juga termasuk frase kata kerja gitu ya. Karena ada depend dan ada on, kayak gitu kan. Nah, angry at itu biasanya kalau ditujukan pada objek. Kalau angry with biasanya sama orang tertentu gitu. Makanya tadi kan behavior kan. Oke, lanjut ya. Jadi ini yang pulang pulang kan. Ya, ada general formnya itu verb plus modifier. Jadi kalau misalnya kamu ingat tadi yang di depan kan ada is sleeping gitu ya. Itu juga sudah termasuk frase. Tapi yang saya maksud bentuk dia spesial karena bisa dipisah-pisah adalah kalau dia dipasangin sama ini, sama preposisi. Coba deh. Jadi ini ada yang namanya separable, ada inseparable. Separate itu memisah. Berarti separable itu bisa dipisah. Inseparable tidak bisa dipisah. Ya. Mereka ini sama-sama terdiri dari main verb dan preposisi. Itu kan ada preposisinya. Tapi ada preposisi bukan berarti dia adverb loh ya. Meskipun kebanyakan adalah adverb. Contoh, he turned off the radio. Ini termasuk yang bisa dipisah. Kenapa? Karena misalnya ini tak tulis he turned the radio off. Oh, ini bisa. Gitu kan. Jadi menarik. Misalnya Anda mau menekankan yang dimatikan apa dulu. Ini bisa tulis kayak gini. Tapi kalau goes with, ini adalah tipe frase. Jadi ini meskipun dipisah kayak gini, ini kan satu kata, lalu objeknya apa, baru kata satunya lagi. Ini dua-dua ini masih tetap jadi satu frase loh ya, turn off. Ya. Goes with ini juga termasuk frasa kata kerja, tapi dia nggak bisa dipisah. Jadi nggak ada goes apa, goes her shoes with. Nah ini salah, nggak bisa dipisah. Gitu ya. Jadi nanti Anda akan menemui kata kerja dipasangkan dengan preposisi. Ini sebenarnya namanya phrasal verb. Tadi kan ada phrasal preposition. Ini namanya phrasal verb. Jadi frase kata kerja yang bentuknya frase karena dia dipasangkan dengan kata depan dengan preposisi. Gitu ya. Dan ini ada yang bisa dipisah, ada yang nggak bisa dipisah. Cara belajarnya gimana? Lihatlah satu-satu, kenalilah cara makainya. Itu baru bisa belajar. Daftarnya ada berapa? Banyak, saudara-saudara. Gitu ya. Oke, sekian saja penjelasan untuk frase. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini kita pakai 10 menit yang terakhir untuk latihan.
Ada yang mau ditanyakan? I don't want you to... Tidak ada? Oh ya, silakan yang mau tanya ini apa? Gina, go ahead. You know something? What do you want to ask? What do you want to ask? Gina? We're waiting. We only have 10 minutes left. Go on. Activity 2. Okay. Wait, Pak, kenapa? Ini activity 2 modul berapa maksudnya? Modul 5 ya? Modulnya, Gina, modulnya. Oke. Heeh, kenapa? Ya, yang kamu tanyakan apanya? Kenapanya? Nomor 5 itu kenapa? Masih bingung. Tahu nggak activity 2 itu maksudnya disuruh kerjainnya kayak gimana? Verb menjadi frasa. Ya baik. Tadi kan sudah saya kasih kan? Ini kan cara bentuk adjective verb, adjective phrase. Nah, ini dia. Kayak gini kan? Jadi gini, kalau untuk yang nomor 5 itu kan dia bilangnya a little cottage girl. Tergantung sih. Sekarang kamu lihat dulu. Jadi cottage itu artinya apa coba? Oke, boleh. Kayak rumah kecil gitu ya bilang. Ya bisa kayak gitu loh. Sebenarnya ini agak aneh sih. Kalau misalnya saya lihat a little cottage girl, ini kayak apa ya? Jadi kalau misalnya kamu mau bilang ini sebenarnya ada banyak cara. Tapi kalau saya lebih suka bilangnya I met a girl living in a cottage. Kayak gitu. Mungkin nanti dikunci kamu lihat dia akan kasih sesuatu yang lain. Tapi basically dimintanya kayak gitu. Kalau lihat modelnya ini sih kayaknya banyak yang pakai off deh nanti bakalan. Kayak yang nomor bawah-bawahnya tuh kok kayaknya. Ya. Banyak yang pakai off. Jadi off apa gitu. Biasanya nanti harusnya jadiin kata benda. Coba saya lihat. Oh iya benar. Itu kan. Rata-rata akan dipasangkan dengan kata benda dan preposisi. Kayak gitu. Gina, jelas. Belong to a cottage? Belong? What? Oke. Okay. Still don't get it? Maksudnya gimana? Yang kamu gak dapat itu nomor 5-nya atau semuanya? Oke, Gina, kamu kan pakai laptop toh? Ayo ngomong. Wow, waktu kita sudah habis. Gina tuh kamu tak kasih akses ngomong. Teriman, accept. Hah? Oke, bye. Apa oke, bye? Belum, woi. Maksudnya sudah habis tuh sudah mau habis. Jangan langsung kabur. Anak-anak ini nakal kok ya. Belum, woi. Itu teman-temannya masih di situ kan? Woi, dibilangin belum, eh.
Apa sih? Halo? Tolong, tolong. Dinyalakan, dinyalakan, dinyalakan. Oke, ya Gina. Silakan. Heeh. Suaramu makin mengecil, makin hilang. Ya. Heeh, heeh, piye piye. Jadi sebenarnya maksud dari jadi gini, kalau di ini tuh sebenarnya kamu tuh diminta untuk memberikan penjelasan, ya kan? Jadi kamu kan sebenarnya awalnya dia adalah famous, good mannered kayak gitu-gitu kan. Kamu diminta untuk memberikan penjelasan, ya kan? Dengan cara menggantinya jadi suatu frase gitu ya. eh jadi suatu frase dengan komposisi tertentu. Komposisi tertentunya itu macam-macam, tapi rata-rata kayak dia bakal minta kamu untuk mengganti karena untuk ini kan intinya kamu menjelaskan kata sifat dengan kumpulan kata. Caranya kan bisa macam-macam, tapi kayaknya kebanyakan bakal dipakai dengan kata benda. Misalnya I met a famous ya apa-apa. Itu sudah sedikit berbeda Gina. Karena kalau misalnya kamu pakai who live in a cottage, itu sudah bukan frase. Itu yang saya bilang. Live in a cottage. Who live in a cottage itu sudah ada who-nya kan. Who-nya itu nanti diposisikan sebagai suatu relatif bukan ya, ya ya itu namanya relative pronouns. Itu jadi itu sudah jadi klausa namanya. Karena sudah ada who, ada live. Itu sudah jadi klausa. Jadi nggak bisa kalau misalnya kamu bilang itu benar, yang kamu bilang itu benar. Iya. Tapi itu eh sudah nggak jadi frase lagi. Soalnya kalau yang dijelasin gini, nomor 5 itu kan juga yang di bold itu sebenarnya little, ya kan? Kamu bisa aja bilang I met oh, ini soalnya juga rada kepo ya. Yang di bold little tapi yang little-nya ditulis lagi. Itu kamu tulis I met a little girl. eh iya kayak kalau saya sih paling enak living in a cottage kayak gitu. Itu karena bentuk yang aman, nggak jadi klausa, nggak jadi anu. Terus kamu naik berapa? Nomor 12 apa? Cina, kamu masih di sana kan? Suaranya kecil sekali. Halo? Iya, kamu tadi tanya yang mana lagi? 12 ya? Makanya aku bingung. Maksudnya nomor 12 itu nomor 12 yang activity berapa? Atau mau apa? Adjektif berubah menjadi adjektif frase. Oke. Em, activity-nya kan yang kamu bingung kan sebenarnya kan? Jadi gini, pokoknya gampangnya itu kamu diminta untuk mengganti either kamu pasangkan dia dengan kata kerja dan kata benda. Gitu. Jadi kamu mencoba untuk menerangkan kata-kata sifat dengan kata kerja atau kata depan preposisi dan kata benda. Gitu. Kamu pilih nomor lain. Nomor satu, I met a famous man. Ya, famous. Kamu bisa aja bilang I met a man with soalnya itu dia kasih kasih tiga tiga titik-titik doang sih, jadi harus tiga ya bro. Kamu bisa bilang I met a man uh, with big name, kayak gitu juga bisa. With great fame juga bisa. Of great fame juga bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya kamu mau bilang a very well known, kalau misalnya kamu bilang a very well known, maka itu harus di depan man. I met a very well known man, kayak gitu. Permasalahannya adalah mereka meminta kamu untuk menaruh frase ini, untuk menaruh penjelasnya ini di belakang.
Kayak gitu. Ngerti nggak? Jelas nggak? Oh gitu ya. Nah, oke, nanti dicoba. Silakan. Oh, ini mumpung mikrofonnya masih nyala. Ya, yang lain kalau misalnya ada yang mau tanya silakan. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Itu di situ masih sisa berapa? Masih sisa berapa ekor? Masih sisa berapa orang di situ? Tinggal 4 ekor, astaga. Oh gitu. Tapi sudah pada nggak dengerin kan? Nah, ya udah kalau misalnya udah pada nggak dengerin ya udah saya tutup aja sampai di sini kelasnya. Nanti Gina tolong diingatkan ya. Jadi saya sudah bilang sih sama yang masuk kemarin dan ini teman-teman yang mungkin masih mendengarkan juga. Oh ya, you're welcome, Mbak Kurnaisi. Mbak Kur ya itu ya. Jadi nanti tolong dibilangin teman-temannya tugasnya dikerjakan ya. Perhatikan itu saya minta Anda untuk menulis dengan tangan. Maksudnya biar benar-benar mengerjakan. Nah, itu kan masih ada yang tanya tugas apa Pak. Sudah saya upload di grup. Nanti kalau misalnya Mbak Emi ngasih daftar ngasih saya daftar emailnya mahasiswa, saya kirim juga ke email kalian. Iya di FB, di grup FB kalian. Belum lihat? Dilihat dong. Nah, itu makanya jadi gini, maksud saya adalah cara cara interaksi kita kan cuma sedikit ya. Cara saya untuk bisa mengetahui Anda atau bisa memaksa Anda benar-benar belajar untuk menyiapkan tes itu adalah dengan memberikan tugas kayak gitu. Makanya saya pilihnya yang gampang-gampang aja. Di copy. Itu ada cara mengerjakannya ya. Jadi Anda harus tahu. Kalau misalnya Anda nuliskan jawaban tuh Anda harus tahu jawabannya kenapa. Coba nanti dilihat cara mengerjakannya. Di slide yang saya upload ada penjelasannya. Gitu aja deh. Diingatkan teman-temannya untuk mengerjakan tugasnya. Gina nanti ini kan ada satu pertemuan lagi ya. Mungkin dalam 2 minggu kali ya. Awal bulan April begitu mungkin. Apa? Ada apa? Maksud saya mungkin sekitar tanggal 7 begitu atau 8. Kenapa ada apa? Ada apa? Ada apa kalian? Oh, oke. Hah, TTM? TTM sama Oh iya sih, Tiara datang ya. Nanti iya, sama Mbak Tiara ya. Oke, oke, oke. Ya nanti setelah tanggal itu deh. Kamu coba cari waktu Pak Ogin yang soalnya itu kan si Eti ada Eti di situ nggak? Iya, heeh. Mbak itu nanti tolong diaturkan untuk yang sesi berikutnya kayak gimana waktunya ya. Heeh, heeh. Yang katanya kan setelah tanggal 7. Itu saya tolong dikasih tahu. Let's say gini deh, kalau misalnya mau minggu siang juga nggak apa-apa. Nanti saya terpaksa. Soalnya kalau kayak gini kan, Mbak, takutnya yang saya ajarin hari ini aja kayaknya udah banyak banget ya nggak sama sama yang kemarin. Gitu kan? Heeh, ya kan? Aku takutnya jadinya nggak mending barengan kayak gitu kan. Mendingan gini deh, kamu Mbak minta tolong bantu saya cari waktu yang enak gitu ya, yang bisa buat teman-temannya kapan. Ya, cari hari juga yang enak, cari tanggalnya. Oke, nanti saya dikabari. Oke? Oke, begitu saja cukup sekian dari sini dari saya hari ini gitu ya. Oke, tugasnya diingetin ya teman-temannya. Oke, thank you very much everybody. You're welcome, you're welcome. Good night. Bye-bye. You're welcome. Hah? Ya, ya, halo. Telepon dong ini. Oh ya, silakan. Ya, itu suara Mbak Emi. Halo? Ih, kok kayak telepon jadinya? Kenapa halo? Iya, heeh, heeh, heeh. Yang perlu saya kasih nilai deh pokoknya. Soalnya kan nanti saya juga harus ngasih nilai kan Mbak Emi. Heeh, ya. Jadi nanti ini mahasiswanya yang dikasih ke saya itu sebaiknya diingatkan juga untuk mengerjakan tugas karena ukuran saya untuk bisa memberikan nilai adalah tugas itu. Gitu ya.
Oke, nanti itu saya sudah kasih di grupnya. You're welcome. Sama-sama. Di grupnya sudah saya kasih cara ngerjakannya. Tolong anak-anak suruh baca ya, Mbak. Sama-sama. Selamat malam. Bye-bye.